Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'mati tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah ala sayyidis sadat Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat. Amma ba'du. Hadirin saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kultum pada sore hari ini nasihat yang singkat untuk kita semua. Apa itu amalan pokok yang harus dikerjakan umat ini di pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang mana dilipat gandakannya pahala. Bisa dikatakan dalam sebuah hadis, apabila bulan Ramadan itu tidak bisa merubah seseorang, maka bulan apa lagi yang akan bisa merubah seseorang? Maka ulama kita, para guru-guru kita telah mengajarkan sebuah amalan yang mungkin bisa kita gunakan, yaitu amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan salat pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Beda meningkatkan solat dengan mengerjakan solat. Meningkatkan solat apabila di luar bulan Ramadan kita solatnya masih sendiri, maka kita usahakan, hadirin yang mulia, ketika bulan Ramadan kita solat berjamaah. Apabila daripada golongan kita, daripada kita sendiri telah istiqamah dalam solat berjamaah, maka kata ulama kita, maka kita menjaga solat sunnah rawatib yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk hamba-hambanya. Dan solat-solat sunat yang lain, dimulai daripada pagi hari, solat Isra, dan ada lagi solat duha. Solat duha itu dikatakan ulama dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama itu adalah solat duha fil awal waqt, yaitu solat duha itu di awal waktu. Di awal waktu itu hitungannya gimana? Di awal waktu itu menurut ulama ada 1,5 jam setelah selesai sholat subuh. Misalnya sholat subuhnya jam 5 pagi, maka sholat duha yang pertama kali adalah 6:30. Maka ini bisa juga dinamakan sebagai sholat Isra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat di awal pagi, sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat Isra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia haji, umroh, dan haji yang mabrur, tamah. Yang apa yang diterima, yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok yang pertama tadi adalah meningkatkan sholat kita. Apabila di luar Ramadan kita nggak sholat, maka adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang pertama, meningkatkan sholat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memperbanyak tilawah, tadabbur pada Al-Quran, kitabullah, salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Salah satu mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniakan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada umat ini untuk membaca Al-Qur'an. Berapa banyak daripada anak-anak kita, saudara kita yang mulai menghafal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan perkara itu. Mungkin dalam satu Ramadan itu kita bisa khatam 1 kali khatam. Maka ulama kita mengajarkan bagaimana jadwal-jadwalnya. Maka kita bagi bagaimana setelah selesai sholat, kita baca 2 halaman, 2 lembar. Agar apa? Dalam 1 hari itu kita bisa membaca 1 juz. Kalau untuk perempuan
perempuan nanti datang tanggalnya bagaimana hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperkirakan sekiranya kapan datang tanggalnya, maka sebelum itu perempuan itu harus membuat targetnya itu sendiri. Maka di bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran, malam nuzulul Quran, bahkan kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf kepada Anbiya alaihi wassalam diturunkan pada bulan Ramadan. Itu pokok amalan yang kedua. Pokok amalan yang ketiga adalah banyak memperbanyak sedekah. Banyak bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu fadilah daripada bersedekah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi barokah. Dan kadar di setiap sedekah orang itu berbeda-beda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, maka sedekahnya juga banyak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya yang sederhana, maka sedekahnya pun sederhana. Tetapi apakah sedekah yang berbeda ini ada nilainya di hadapan Allah? Semuanya pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezekinya masing-masing, dan sebisa itulah dia menyedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 pokok amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Mungkin ada amalan-amalan lain berupa kebaikan-kebaikan yang lain, maka kita akan kerjakan. Tetapi amalan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, meningkatkan salat kita. Yang kedua, memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran kita. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita, yang mana kita niat mengamalkannya sedikit demi sedikit sebelum Ramadan itu habis. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya daripada kekurangan sebagai manusia. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.